Halo Sobat Bonsai, jumpa lagi dengan saya Made Suka di channel YouTube Suka-Suka Beli Bonsai. Channel yang selalu memberikan informasi dan inspirasi di dunia bonsai, teman-teman. Ya, Sobat Bonsai, hari ini kita jumpa lagi, yang mana acara ini hari ini kita akan membahas lagi salah satu pohon yang sudah pernah kita kerjakan kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. Nah, jadi ini proses tahap ketiganya. Jadi di hadapan kita ada sebuah pohon sancang, yang mana sancang ini udah kita pernah proses 1,5 tahun yang lalu. Nah, di sini kita akan membahas lagi apa-apa yang perlu dikerjakan dalam proses ini berkelanjutannya. Yang jelas pohonnya subur. Nah, kita cek tentunya dari mungkin nanti akar ya, batang, cabang, atau yang lain. Nah, yang perlunya tentunya perlu pengarahan yang lebih jelas ya. Jadi pengarahan lebih detail. Nah, harapan kami sahabat bonsai bermanfaat ya, tentunya bermanfaat. Kita selalu sharing. Ini merupakan dari awal pertama, teman-teman bisa cek nanti di link yang mana bahan ini ya dulu kecil ya, jadi kecil, sebuah cabang yang kecil kita tanam, mungkin secabangnya ini ya teman-teman. Jadi secabangnya ini, ya jadi kita tanam, lalu tumbuh subur. Habis itu kita proses, arahkan, terus tahap 2-nya dia udah mulai lebat, namun matang untuk cabangnya belum begitu kelihatan. Nah, di sini tahap yang ketiga ini tentunya kita mulai mengarahkan ke anak cabang. Nah, masihnya ada perlu pengelosan itu sobat bonsai. Nah, kita akan cek langsung seperti apa, teman-teman bisa saksikan, semoga bermanfaat. Kita langsung kerjakan aja. DBBI Jaya, DBBI hebat, DBBI maju. Ya, teman-teman, kita dengan kondisi pohon seperti ini, dengan gaya informal ini ya. Nah, karena ini harapan kita sebenarnya tinggi 15 cm. Tak tahu ini sekarang berapa, coba kita ukur berapa dapat sekarang masih, karena pertumbuhannya lumayan subur ya. Kita dapat 15 cm. Nah, ini udah lebih nih teman-teman. Jadi di sini udah dapat kita sekitar 18 cm. Kemarin targetnya 15 cm. Nah, karena ada perubahan dalam prosesnya. Nah, jadi ini tingginya sekarang ini 18 cm. Nah, namun sebelum melangkah kita yang lain, kita cek perakaran dulu seperti apa. Biasanya teman-teman bingung dengan kondisi seperti ini, bagaimana ngecek akarnya, ya kan? Kita simpel aja, kita pukul-pukul dulu ini, kepadatnya seperti apa, kita cek ya. Kita pukul-pukul teman. Kenapa tujuannya pukul-pukul dengan pot plastik? Lebih gampang kontrolnya. Ya, kita tinggal narik nanti ya. Nah, kita geser dulu. Biar tidak ini. Semoga pohonnya subur ya. Hati-hati biar tidak kena rantingnya. Nah, akarnya full ya. Ya, kita cabutnya nih, akarnya full nih. Teman-teman bisa perhatikan. Wih, full akarnya. Jadi ini akarnya full. Dia narik. Nah, teman-teman. Seperti ini kondisinya. Nah, di bawah akarnya seperti ini. Ya, teman-teman perhatikan. Nah, di sini biar pohon ini subur, kita mungkin kurangin ini. Jadi tambahkan media baru sedikit, tapi jangan full, teman-teman ya. Jadi mengurangi stres. Untuk pohon sancang, teman-teman harus benar-benar kontrol. Jadi benar-benar kontrol tuh, kalau sampai ini penuh di bawah, daun biasanya itu menguning. Pengalaman saya pribadi ya.
Jadi biasanya daun menguning. Nah, jangan sampai kalau bisa daun itu jangan sampai menguning. Jadi sering kontrol. Kalau dirasa mungkin ada 6 bulan, 4 bulan, kondisi atau subur, 6 bulan udah harus diganti. Ini udah berapa bulan ya? Hampir 10 ya, 10 bulan lebih nih. Jadi akar masih bisa teratasi, namun kondisi memang harus dibongkar. Ini saya bersihkan akar ini ya sedikit. Nah, berkaitan dengan media yang bekas ini, kita bisa gunakan lagi. Ya, untuk sancang bisa, tetapi kalau untuk pohon yang lain lebih hati-hati. Jadi mungkin ficus bisa ya, kalau sandigi tidak bisa, atau anting putri. Ada teman-teman bertanya, bisa nggak pasir bekas digunakan untuk anting putri atau pohon yang lain, contohnya sandigi? Saya rasa dengan pengalaman kami pribadi, hindari. Karena pohon sandigi itu pohon manja, ya. Jadi pohon manja, kita tetap gunakan media baru dengan anting putri. Pengalaman kita ada di studio. Jadi kalau pasir bekas ini untuk sancang tidak masalah. Kita pakai juga ntar nih, ya. Tidak usah dibuang, tinggal isi pupuk lagi. Kita praktekkan langsung. Oke, sebelum kita kerjakan atau proses pohonnya, nah tentunya ini kita harus ini dulu, bersihkan dulu dikit ya. Nah teman-teman perhatikan, nah ini prosesnya kurang lebih 1,5 tahun. Namun sudah berapa kali untuk ganti media. Nah ini sebelum kita proses, kita bersihkan dulu. Kita bersihkan aja. Nah ini. Kita lakukan juga pemotongan akar. Ya. Cukup segini teman-teman, jangan full ya. Jadi biar pohonnya nggak stres. Nih, nah ini kondisinya. Ini dari belakang cantik sekali dia. Ya, kelihatan. Ya, kita taruh dulu di bawah. Ya. Nah selanjutnya kita ambil pot tadi, yang tadi lagi. Nah jadi media yang bekas tadi kita bisa gunakan lagi. Nah kalau bisa ini bersihkan akar-akarnya ya. Jadi hilangkan. Jadi kita buang sampahnya. Nah ini media bekas bisa dipakai lagi. Nah, mungkin ada penambahan beberapa lagi medianya. Ya, media bekas tadi kita bisa gunakan lagi. Nah, kita ukur, kita cek. Nah, ini pohon yang tadi kita angkat taruh dulu. Apa di tinggi, apa kurang. Nah, ini kembali. Kita posisikan. Nah, tadi agak di bawah ya, jadi kita angkat sekarang. Arahkan akarnya. Jadi kita tinggiin dikit, jadi tadi udah turun banget ya. Jadi nggak kelihatan tadi akarnya secara full. Nah tentunya juga perlu tambahan media dulu ya. Namun sebelumnya kita kasih pupuk dekasta dulu. Kita cabut lagi. Nah ini nih. Kita kasih pupuk dekastar. Nah biasa selalu nih. Jadi kalau saya pribadi, setiap ganti media, kita selalu menggunakan pupuk ini karena ini sudah terbukti untuk kesuburan pohon kita. Tentunya kalau ada perlu pupuk lain silahkan, namun tetap hati-hati ya kalau kita belum tahu maksimal. Jadi pengisiannya ini pupuk dekastar ini kita tabur secukupnya ya, jangan terlalu banyak juga. Nih teman-teman perhatikan, kita isi merata. Nah jadi adik-adik yang baru belajar itu belum mengetahui mau budidaya dengan pohon demek ya. Nah ini, jadi udah isi. Kemungkinan kalau emang terlalu rendah kita bisa isi juga media lagi. Nah usahakan kalau udah
kondisi seperti ini, kita posisikan dia agak tinggi dari breadboard karena kita mau kontrol akarnya ini biar kelihatan sambil mengarahkan akar. Jadi sambil kontrol akar, gimana kondisinya biar kita tahu. Karena di sini proses di atas juga proses di bawah biar cantik pohonnya. Ya, nah ini ada lubang-lubang masih, sobat bonsai. Jadi kita isi media lagi tambahan ya, kasih media tambahan. Nah ini kita tambahkan biar penuh dulu. Nah, kalau emang perlu diisi pupuk lagi di samping silakan. Saya isi lagi pupuk di samping biar subur. Jadi kalau untuk menggunakan pupuk cair organik, usahakan pupuk organik ya. Biar menghindari sesuatu yang tidak diinginkan, pohonnya bisa stres. Ya, cukupnya. Nah, jadi kita sudah satu langkah tadi melihat atau mengecek kontrol akarnya seperti apa, kondisinya dan tingkat kesuburnya. Nanti setelah kita kerjakan, biar pohonnya biar narik subur. Jadi kontrol udah oke, kontrol akar, pemupukan sudah, penambahan media sudah. Nah selanjutnya di sini kita akan mengecek keberadaan akar di bawah batang. Nah ternyata kita cek di sini ya, kembali korek-korek teman-teman. Ya korek-korek kita sambil kontrol biar akarnya bagus. Nah teman-teman perhatikan ini ada akar. Nah ini ada akar yang menjadi apa nih? Tunas. Ini, nah ini nih akar yang menjadi tunas. Kita potong ini. Coba perhatikan benar nggak akar jadi tunas? Oh benar-benar. Jadi ini akar. Nah ini malah tumbuh tunas. Berarti akar ini tumbuh dia ya. Nih. Kalau kita nggak kontrol, ini akan besar dia membengkak. Justru akan pengaruh dengan akar. Perlunya kita potong. Nah ini kita potong nih. Ini. Ya. Jadi perlunya kita kontrol akar itu ya. Nah teman-teman perhatikan. Nah di sini kita cek lagi akar ini, di akar masih ada. Dulu kita ngarahkan ini ya. Karena harap kita ini akar jadi besar. Karena ini bagian depan terutama ya. Terus kontrol keliling. Ini akar dulu kita garuk-garuk, turunin sambil kontrol ya. Nah ini nih, pakai manual tangan aja biar lebih asik. Tidak menggunakan alat, menghindari luka. Nah ini lagi kontrol akar teman-teman. Nah, setelah kita cek akar bagus. Nah ini ada juga nyelip satu nih akar. Nyelip akarnya kita harus tarik dulu biar nggak ketinggalan dia. Nah ini nih. Jadi ada akar yang nyelip di sini teman-teman. Ini nih. Kita harus tarik, jangan dibiarkan. Jadi teman-teman harus narik ini. Nah ini bagaimana caranya narik pelan-pelan. Jadi kita harus menggunakan alat nih. Ya, udah ketarik dia. Atau kalau memang putus pun tidak masalah, daripada dibiarin. Namun nanti akan berisiko pada akar yang lain. Nah ini nih, kita tarik. Ya. Nah ini kita kontrol akar di bawah, ada bagus. Nah ini juga ada akar di atas. Kalau ada akar seperti ini teman-teman, jadi kita cari yang paling bawah nih ya. Karena lihat posisi juga. Kalau ini kita biarkan terlalu tinggi dia akar ini dua nih. Nah kita potong ini, kita nggak pakai. Ya kita pakai bawahnya karena di bawahnya juga sangat bagus ini akar ini. Jadi sini sangat bagus ya. Saya gunakan gunting, mohon maaf. Lebih enak masuknya. Karena ini pohon kecil. Nah, ini akarnya udah ada. Ini juga. Nah, ini kita buang aja akarnya. Jadi ini fungsinya kita kontrol akar. Nah, di samping kita kontrol ada akar ke bawah nggak yang di dalam. Kalau enggak biar aja. Karena haram kita dia mecah di sini. Jadi mecah seperti ini, jadi membuat karakter tuanya di sini kayak seperti ini.
Nah, oke. Kita putar lagi, udah beres yang tadi. Nah, kita lihat lagi yang di sini. Nah, ini. Kita kontrol lagi. Nah, di sini ada akar dulu. Jadi akar ini terlalu ke bawah awalnya. Kita kemarin tarik, ya, waktu tahap 2-nya kemarin kita tarik biar naik dia. Nah, jadi kita mendapatkan seperti ini hasilnya. Jadi akar di bawah ini busuk, ya. Dan di bawahnya ada tumbuh, namun lewat akar ini. Jadi kita dapatkan hasil yang bagus. Nah, jadi hasil yang bagus akarnya. Nah, ini keringannya kita potong. Karena akar yang awal udah kering dia. Kita coba aja ya. Nah, jadi hati-hati karena kecil. Ya. Nah, ini bagus di hadapan kita. Ya. Terus akar yang paling atas ini kita nggak pakai, kita buang. Karena kita di bawahnya udah mendapatkan akar yang bagus ini. Ya, teman-teman perhatikan. Nah, jadi hasil program kita seperti ini. Nah, kita dapat, nih kita hilang. Ya, nah ini juga kita kontrol lagi yang satu tadi. Nah, ini kita hilangkan akarnya yang terlalu di atas ini, karena di bawahnya udah ada akar besar. Ini kita buang aja. Ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, kenapa kita buang yang tadi? Karena di bawah ini udah ada akar bagus. Jadi udah tertata rapi ya. Nah, tadi ini ada, kita buang. Ya, teman-teman perhatikan gimana kondisi akarnya. Nah, di sini pun sudah mulai pemecahan dia. Nanti kemungkinan kita untuk tahap berikutnya kita akan melakukan pemotongan bertahap ini. Nah, biar dapat akar ini sekeliling di sini biar rapat dari cabang, dari akar ya, pecah ke anak akar. Nah, ini karena akarnya dipecah di sini, akar anak akar. Kita lihat biar mencengkram ya posisinya. Ya, teman-teman bonsai. Jadi kita akan membahas dari batang sekarang. Tadi akar sudah ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang bertanya berkait dengan akar, silakan komen ya di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Kalau ada waktu saya akan jawab. Semoga bermanfaat. Terus yang lebih detail silakan bisa masuk di IG Suka-Suka Beli Bonsai. Nah, berkait tentang perakaran. Jadi akar udah kita bahas. Nanti kalau ada yang bertanya silakan bertanya. Nanti kita akan berusaha menjawabnya. Ya, selanjutnya teman-teman kita bahas naik nih ke cabang. Nah, pada awalnya cabang ini memang di sini satu ya, agak panjang dikit ya. Karena kemarin pada awalnya ini memang agak panjang. Jadi awalnya ternyata ada titik tumbuh lebih dekat. Titik tumbuh lebih dekat karena ini nggak terlalu panjang tadi ukurannya, tidak enak dipandang. Nah, jadi harapan kami dikasih tanda ternyata ada tumbuh di sini. Jadi karena ada tumbuh, biar tidak terlalu lama membesarnya yang di samping, jadi tengah-tengahnya saya potong lebih pendek. Nah, di sini potong lebih pendek untuk membesarkan tunas yang ada. Nah, jadi biar lebih pendek karena kita melihat diameter batang ini tidak begitu besar dan kalau kepanjangan tidak bagus. Karena video yang kemarin agak panjang dia ini. Nah, karena dalam prosesnya ternyata ada tumbuh tunas dan belum sempat divideokan, jadi kita potong. Jadi akhirnya tunas yang tumbuh lebih panjang. Jadi induknya yang lurus kita potong ya. Karena ini pohon proses sahabat bonsai, tentunya mencari yang terbaik. Dan sebuah proses dan kita dapat seperti ini. Nah, terus ini udah terjadi pemecahan, kita masih ngelos ini. Membesarkan cabang pertama sesuai dengan harapan biar besar ya ini. Nah, terus ini cabang kedua. Cabang kedua jadi udah besar, pemecahannya sudah ke anak cabang ya. Jadi anak cabang udah ada ranting. Nah, tinggal pengelosan lagi. Nah, terus untuk bagian belakangnya kita udah dapat ini ya, ini teman-teman perhatikan di sini juga. Nah, pemecahannya sudah cabang ketiga ya. Nah, ini kita pemecahan di sini. Nah, jangan di sini. Teman-teman perhatikan untuk membuat ruang kosong yang di sini. Ruang kosong yang di sini, nah melihat di belakang ini. Terus naik ke atas, kita udah mengisi beberapa cabang untuk bagian daripada mahkota. Bagian ini, dan di bagian atasnya, ya. Nah, ini kondisinya saat ini. Nah, teman-teman perhatikan.
Nah, ini juga masih ada kawat. Nanti kita akan lepas, kita akan potong saja atau buka manual. Nah, ini pada posisi belakangnya, teman-teman perhatikan. Jadi posisi belakangnya, ya. Nah, terus sekarang kita akan melakukan kegiatan pembukaan kawat. Kita akan buka kawatnya seperti apa. Karena biar nggak ceking ya, atau nanti kurang subur prosesnya nih. Ya, nanti kita lepas lagi. Kita kembali ke depan dulu. Ya, ini teman-teman ada yang bertanya juga, bagaimana untuk mencari anak cabang itu biar cepat besar. Ada sahabat kita bertanya. Jadi untuk proses pembesaran anak cabang, tentunya teman-teman jangan lupa melakukan pengelosan. Nah, terus pengelos itu yang gimana? Nah, contoh seperti ini. Nah, contoh seperti ini. Jadi teman-teman melakukan pengelosan. Dalam pengelosan ini, teman-teman arahkan terus, jadi jangan dipotong. Kalaupun mau ngarahkan dengan kawat silakan, tapi pelan-pelan, jangan sampai retak ya. Kalau ada ranting tunas tubuh seperti ini, nah kita buang. Ya, kita buang. Biar fokus dia. Nah, biar fokus. Ini kita buang. Ya. Nah, termasuk mungkin teman-teman yang ada yang di sini yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan, kita buang saja. Biar dia fokus membesarkan, ya. Yang depan juga ini cukur aja dikit daunnya, biar tidak menghalangi pencahayaan. Jadi sini pul dapat pencahayaan, yang mana-mana akan dipilih, yang akan dilawas, ya. Nah seperti ini teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman tinggal mengarahkan dengan kawat nanti dikit-dikit aja pemecahannya. Nah terus di sini juga ada pengelosan kita. Nah sini untuk membesarkan, sama aja teman-teman pilih. Jadi yang tidak diperlukan kita buang aja dulu. Nah nanti kalau sancang sangat cepat dia perpecahannya. Kalau dipotong, di mana dipotong di sana akan tumbuh. Kalau yang penting pohonnya subur ya. Nah semua dengan ini pemilihan nih. Ya ini menghambat pencahayaan juga. Nah ini kita arahkan juga. Kita buang aja. Yang mana kita perlukan, itu aja kita biarkan. Nah. Dan seterusnya teman-teman tinggal milih ya. Yang mana akan dipakai. Kalau sekiranya tidak bagus, kita potong. Nah, di sini ada cabang yang terlalu tinggi nyelip. Ternyata di bawahnya ada tunas yang lebih dominan bagus dipakai, kita potong saja. Nah, jadi perlu saya jelaskan teman-teman, kita sering memandang dari depan, yang mana kira-kira enak cabang yang kita akan pakai atau anak cabang. Contoh seperti ini. Ini cabangnya terlalu naik di atas. Namun di bawah ini ada titik tumbuh, sama dengan kejadian seperti ini. Kalau kita tidak biarkan ini, kemungkinan ini juga tidak ada. Kita biarkan dulu. Namun di sini agak persulit dikasih makanan, ditekuk apa, ternyata ada titik tumbuh di sini. Nah, jadi ada titik tumbuh di sini. Yang kita pakai bukan di atas, malah titik tumbuh yang baru ini kita pakai. Kenapa? Nah, ini akan mengisi ruang kosong yang di sini ke depan. Nah, coba teman-teman perhatikan dari depan. Jadi kita nggak pakai itu. Nah, ini kita akan potong. Kita pakai yang di bawah. Ya. Kita pakai yang di bawah karena ini lebih dominan nanti. Lebih bagus kelihatannya dari depan. Ya, kita buka kawat juga dikit. Potong aja. Ini proses pohon sancang. Nah, ini. Tuh kita dapat, terus kita naik lagi. Nah, di sini kita akan menentukan mahkota. Karena dalam proses selama kurang lebih 1,5 tahun ya. Jadi kita dapat hasil seperti ini. Nah ternyata di mahkota ini terjadi pembengkakan dua cabang. Nah, di sini kita memilih
Yang mana sih yang akan dipakai mahkota? Nah, tentunya kita mencari yang terbaik ya. Yang terbaik, yang terindah dan geraknya biar dapat juga. Nah, kita lihat dari gerak dasar, dari akar, batang, cabang ya kiri kanan, belakang terus naik. Nah, paling enak di sini ada dua nih teman-teman. Nah, di sini ada dua mahkota. Sementara kita akan pakai satu, kita akan potong ini. Ini teman-teman perhatikan. Nah, yang mana akan dipakai ini dua ini? Nah, kalau kita lihat dari bawah, ini yang dominan kita pakai tengah. Kita akan buang ini dari pembengkakan juga. Biar nggak bengkak ini, nah jadi kurangin. Nah, dengan pohon seperti ini sudah cukup nggak dengan cabang-cabang yang ada seperti ini? Nah, ini kita akan pakai, ini kita akan pakai tengah ini kita akan buang. Ini justru akan pakai cabang, tentunya biar ini nggak membengkak, teman-teman. Ini kan kalau membengkak kan kalah yang induk utamanya. Jadi kita akan pangkas nih, hilangkan ya. Kita akan pangkas, kita udah kebetulan ada titik tumbuh juga di sini. Kita langsung praktekkan aja. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua ya. Nah, ini. Kita akan pangkas yang di sini. Ya. Oke. Teman-teman perhatikan. Jadi sudah swing final ujungnya. Nah, ini juga. Pangkas. Nah, di sini juga kita mengurangi karena sudah final. Jadi gas. Di sini juga biar tidak terjadi pembengkakan di sini. Jadi kita udah final mahkota di sini. Ya. Oke. Nah, tentunya kita ada titik tumbuh di sini atau di sini yang mana kita akan pakai. Kita biarkan titik tumbuh. Ya, kita perhatikan. Nah, di sini ya. Nah, kalau dalam menentukan mahkota ini, nah teman-teman sudah bisa memilih dan memilah, ya. Jadi yang mana kita akan angkat. Nah, kemungkinan di sini kita mencari titik tumbuh. Di sini juga ada titik tumbuh, yang mana kita akan tentukan. Nah, nanti prosesnya lebih lanjut, teman-teman perhatikan. Nah, ini biar nggak terjadi pembengkakan, kita potong saja. Kita langkan. Karena ada di sini. Ya. Nah, ini teman-teman. Teman-teman perhatikan. Kita akan mencari titik tumbuh di sini. Ya, antara di sini yang di sini kita pakai nanti. Untuk mencari ujung mahkotanya di sini. Teman-teman perhatikan. Nah. Ya, sahabat bonsai, jadi kita udah pangkas. Jadi dari bawah gerak dasarnya ya, teman-teman perhatikan. Naik ke atas, jangan sampai terhalangi. Naik, tekuk di sini ya. Nah, kemungkinan ini kita pakai mahkota. Ini sudah bagian mahkota, tinggal kecilnya aja naik ini. Bengkakkan dikit udah jadi mahkota langsung sini. Ya, ini pada bagian pemecahannya ya. Nah, ini jadi mahkotanya di sini, jadi kecil ini. Nah, jadi ujungnya di sini udah tinggal potong segini. Nanti ya, biar nggak terlalu tinggi. Proporsinya biar nggak terlalu ini nanti. Dengan ketinggian seperti ini, biar segini aja. Ini pecah segini. Nah, masih pengelosan ya. Atau ini kita arahkan kawat dikit. Beberapa kita arahkan kawat. Nah, kita dapat besarnya. Minimal besarnya ini 2 mili ya. Jadi kita akan tekuk biar nggak terlalu keras. Teman-teman perhatikan. Nah, kalau ini ditekuk terlalu besar, nanti ini sulit sekali. Takutnya nanti terjadinya keretakan, ya, yang justru akan menghambat proses untuk menjadikan. Ini nih, teman-teman perhatikan. Ya, kita akan kawatin pakai kawat nomor 1,5.
Ya, kita kembali lagi, sahabat bonsai. Nah, di sini kita tadi sudah kerjakan dari mengarahkan semua ya. Karena tahap ini udah memasuki tahapnya antara cabang, anak cabang, ranting. Jadi kita posisi sekarang di ranting ya. Nanti ke depannya akan mencari anak ranting. Ini cakal bakal anak ranting ya. Nah, ini teman-teman perhatikan. Nah, kita putar dulu seperti apa. Ini proses ketiga, dari pertama, kedua, ketiga, nanti kita akan selipkan linknya, teman-teman bisa tonton sendiri. Nah, dalam proses ini tentunya ada beberapa perubahan, baik dalam prosesnya untuk pengelosan atau yang lain ya. Nah, di sini terutama teman-teman sudah perhatikan hasilnya seperti ini. Ini sancang ukuran tadi kita ukur mencapai 18 cm. Nah, ini saya jelaskan nanti dikit. Kita putar dulu. Dari akar kita sudah dapat tadi, dari batang, terus penempatan cabang, ada perubahan dikit antara cabang pertama. Nah, terus mengarahkan. Nah, ini. Ya, teman-teman perhatikan. Ini hasil yang kita dapat. Nah, ada perlu saya jelaskan dikit berkait dengan untuk di mahkota. Jadi mahkota ini bagian sudah dari mana mahkota, namun ujungnya belum kita tentukan. Jadi tadi udah tentukan sekarang di mana. Kenapa terakhir kita tentukan? Karena ujung ini sangat berpengaruh dengan memposisikan alur gerak sampai ke ujung biar tidak menghalangi yang lain ya. Nah, jadi kita tentukan ujungnya di sini nih. Ini ada titik tumbuh. Nah, di sini tinggal moncong sedikit aja teman-teman. Ini sudah bagian daripada mahkota. Nah, jadi ini sudah bagian dari mahkota. Tinggal moncong dikit atasnya aja di sini. Karena nggak mungkin melebar lagi, karena lebarnya udah di sini. Nah, tinggal segini teman-teman. Nah, jadi tangan saya, nah tinggal segini. Ya, di sedikit aja di sini. Ini pohon sudah jadi. Ya, tinggal naik, pecah dikit-dikit aja, udah. Nah, jadi udah langsung jadi di sini. Nah, seperti ini tangan saya. Gimana? Cantik kira-kira ke depannya nih. Nah, itu saya jelaskan buat teman-teman proses yang ketiga. Tentunya nanti ada proses lanjutan. Menjadikan mahkota di sini dan pemotongan nanti untuk kematangannya, untuk kerangka udah kita dapat ya. Nah, saya rasa itu dari saya, semoga bermanfaat dan jangan lupa mencoba. Nah, kalau teman-teman tidak mencoba takkan pernah bisa. Kita lakukan prosesnya seperti apa penyuburannya, terus seperti apa mengarahkan akarnya, cabang dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Ikuti terus channel YouTube Suka-Suka Bonsai untuk mendapatkan informasi dan inspirasi. Salam The Mac, salam semangat selalu.